Saudara-saudara, suatu waktu saya beli mainan buat anak saya. Nah, mainan ini harus dirakit dulu. Persoalannya saya nggak biasa untuk ngerakit mainan. Lalu kemudian saya berpikir gimana caranya. Bersyukur saudara-saudara, mainan ini menyertakan panduan untuk merakit mainan tersebut. Akhirnya saya coba, saya belajar betul, belajar sungguh-sungguh. Gimana cara merakitnya? Akhirnya saya bisa mengerti saudara-saudara. Dan setelah saya mengerti, saya harus lakukan sesuai petunjuknya. Saya harus ikutin. Satu demi satu, pelan demi pelan ya. Akhirnya saudara-saudara, saya berhasil menyusun mainan tersebut. Sehingga mainan itu menjadi bentuk yang kita inginkan, bentuk yang baik, dan kita bersuka cita. Akhirnya kita bisa bersama-sama bermain saudara-saudara. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita tentu ada banyak hal yang kita perlu rakit ya. Kita perlu satukan, kita perlu susun, kita perlu satukan. Nah, kalau mainan sih ya mungkin jauh lebih mudah saudara ya. Tapi bagaimana kalau itu menyangkut dengan kehidupan kita? Dan persoalannya kehidupan kita ini tidak sendiri, tetapi dia berkait juga dengan orang lain. Orang lain yang justru dekat sekali dengan kita, yang kita sebut sebagai keluarga. Nah, bagaimana kita bisa menyusun, menyatukan ya anggota-anggota keluarga yang ada di dalam kehidupan rumah kita, sehingga ini menjadi keluarga yang Tuhan inginkan, keluarga yang Tuhan rindukan untuk kita bisa dibentuk di sana dan kita menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita perlu panduannya ya. Kita perlu panduan, yang panduannya pastinya agak berbeda dan bahkan memang sangat berbeda dengan buku panduan mainan tadi. Karena memang hidup kita itu bukan mainan, tetapi sesuatu yang penting, saudara. Nah, saya ingat apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, sebenarnya kita punya panduannya ya. Yaitu apa? Itu dikatakan yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, nah ini menarik ya. Ini berarti bicara tentang firman Tuhan, saudara. Ya, nah yang menarik adalah di dalam tulisan tersebut dikatakan apa sih tulisan yang diilhamkan Allah itu? Nah, dia menggunakan kata yang menunjuk pada yang dinafaskan oleh Allah. Jadi kita mendapat suatu pengertian bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan ya, saudara-saudara. Bukan sekedar cerita, tetapi di sini mau dikatakan dalam bahasa Yunani-nya itu dia mau menunjuk pada ini merupakan sesuatu yang dinafaskan oleh Allah. Dan berarti ketika dia dinafaskan oleh Allah, Alkitab selalu berbicara tentang kehidupan. Nafas itu bicara tentang kehidupan. Artinya saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu bahkan lebih dari sebuah petunjuk, tetapi sesuatu yang memberikan kehidupan. Ya, memberikan kehidupan buat kita. Tentu kehidupan yang menolong kita bagaimana cara kita untuk menata hidup pribadi demi pribadi dalam kehidupan keluarga kita. Indah sekali ya. Jadi firman Tuhan itu dinafaskan dan menjadi kehidupan bagi kita, membawa kehidupan bagi kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dia membawa kehidupan bagi kita? Nah, firman Tuhan di sini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan dia memiliki manfaat untuk mengajar. Nah, mengajar ini, kata mengajar ini penting sekali saudara-saudara. Dan mengajar ini memiliki makna yang indah. Nah, sederhananya apa sih? Sederhananya gini, mengajar di sini tuh memiliki arti mentoring saudara-saudara. Dia punya arti kata mentor di sana. Jadi artinya firman Tuhan itu dia diberikan pada kita untuk apa? Untuk membawa kehidupan bagi kita dengan cara apa? Dengan cara menjadi mentor, mementoring diri kita, mementoring pikiran kita, mementoring hati kita, mementoring langkah-langkah kita. Dia menjadi petunjuk yang menemani kita, memberikan arahan. Menarik sekali bahwa firman Tuhan itu tidak semata untuk menghakimi, tetapi dia lebih pada membimbing kita, menuntun kita sebagai seorang mentor kepada orang atau anak yang dia bimbing. Dengan demikian, kata ini mau menegaskan pada kita bahwa firman Tuhan itu menjadi mentor bagi hidup kita, tentu saja meminta sesuatu yang lebih, yaitu apa? Kedekatan, saudara. Jadi
kedekatan, relasi, keintiman. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dimentori dengan baik kalau kita sendiri jauh dari mentor kita itu gitu ya. Bagaimana mungkin saya bisa mengenal begitu panduan-panduan itu kalau saya sendiri menjaga jarak dari mentor itu. Nah, karena itu firman ini mau mengajak kita bagaimana kita memiliki sebuah relasi yang dekat, intim dengan firman Tuhan itu. Bagaimana pribadi kita bersama keluarga kita memiliki kedekatan, ya, selalu membangun relasi dengan firman Tuhan itu. Karena dengan demikian, maka kita bisa mengalami mentorship dari firman itu dalam hidup kita. Ya, nah, dia ingin melakukan sesuatu untuk menolong kita untuk memiliki kehidupan bagi keluarga kita. Nah, apa yang dimentoring, saudara-saudara? Nah, yang menarik di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu mementori kita dalam beberapa hal. Yang pertama, dia mementori kita untuk mengerti bahwa dalam kehidupan ini kita sering juga jatuh dalam kesalahan. Ya, tiap kita memiliki kelemahan. Tiap kita bisa saja jatuh di dalam kekurangan-kekurangan pelanggaran tersebut. Nah, persoalannya di dalam kehidupan bersama, seringkali kita nggak sadari itu. Dan ketika kita nggak sadari itu, bahwa kita juga perlu untuk diperbaiki, perlu untuk untuk melihat kesalahan-kesalahan kita, maka kemudian akhirnya kita nggak mengalami sebuah perubahan karena kita nggak menyadari itu. Nah, firman Tuhan itu menolong. Pertama-tama menolong diri kita untuk mengalami mentorship dalam pikiran kita, sehingga kita menyadari, oh iya, kita punya kesalahan. Dan karena itu, tidak cukup di situ, maka firman Tuhan itu juga akan mementori kita untuk bukan hanya tahu bahwa saya salah, tapi juga kita memperbaiki kelakuan itu. Jadi nggak cukup hanya tahu salah, tapi tidak ada perbaikan. Justru firman Tuhan mengajak kita berangkat dari kesadaran, lalu kemudian menuju kepada perbaikan. Dan tentu saja kita perlu dituntun, dipandu di sana. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita akhirnya sampai kepada sebuah tujuan yang indah, bahwa kita kembali memiliki nilai-nilai kebenaran, sesuatu yang menghidupkan bagi diri kita. Nah, 3 hal ini menjadi penting, saudara, dalam keluarga. Karena ada banyak keluarga yang kemudian mengalami persoalan-persoalan pergumulan, nggak pulih-pulih, nggak bisa dirakit kembali. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan, kita tidak memberikan diri kita untuk dimentoring oleh firman Tuhan. Kita menuntun diri kita sendiri. Karena itu kita perlu mentor. Dan mentornya sederhana sekali, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah mentor yang membawa kehidupan. Menolong setiap kita untuk menyadari bahwa dalam kehidupan keluarga kita perlu mengakui kesalahan ketika salah, memperbaiki kelakuan ketika kita melakukan kesalahan itu, dan yang paling penting, keluarga kita akhirnya bisa sampai pada kehidupan, pengenalan, dan memiliki nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran orang yang bersama saya, tapi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ini yang menjadi pegangan kita untuk memasuki atau menghidupi kehidupan keluarga bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga, agar setiap keluarga boleh menyadari bahwa firman Tuhan adalah firman yang membawa kehidupan buat kehidupan keluarga, dan firman Tuhan dapat menjadi mentor bagi kehidupan kami dalam keluarga. Dengan demikian, kami akan ditolong untuk menyadari kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami yang salah, dan terlebih lagi kami memiliki nilai kebenaran yang menjadi pegangan kehidupan keluarga kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.